Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Suprapto. Hari ini kita akan belajar model pengendalian persediaan. Salah satu modelnya adalah Economic Order Quantity. Persediaan adalah aset yang mahal dan penting bagi banyak perusahaan. Di sini, tingkat persediaan yang lebih rendah dapat mengurangi biaya. Tetapi, tingkat persediaan yang rendah juga dapat mengakibatkan kehabisan stok dan pelanggan yang tidak puas. Jika kita lihat, sebagian besar perusahaan berusaha menyeimbangkan tingkat persediaan tinggi dan rendah dengan tujuan minimalisasi biaya. Karena persediaan adalah sumber daya tersimpan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau masa depan. Contoh yang sering kita lihat adalah bahan baku, ya, barang dalam proses, atau barang jadi. Mengapa kita perlu mengendalikan persediaan? Karena paling tidak ada 5 fungsi penggunaan persediaan. Yang pertama adalah fungsi decoupling. Yang kedua, fungsi sebagai menyimpan sumber daya. Yang ketiga, fungsi sebagai pasokan dan permintaan yang tidak teratur. Ya. Yang keempat, fungsi sebagai diskon kuantitas. Dan yang kelima, menghindari kehabisan stok dan kekurangan persediaan. Ada 2 keputusan yang paling mendasar dalam mengendalikan persediaan. Pertama adalah berapa banyak untuk memesan. Yang kedua adalah kapan saatnya memesan. Tujuan dari keputusan persediaan ini adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan. Dalam Economic Order Quantity, model ini adalah teknik pengendalian persediaan tertua dan yang paling dikenal. Ya. Sampai hari ini EOQ masih digunakan oleh beberapa organisasi bisnis. Asumsi Economic Order Quantity yang pertama adalah permintaan diketahui dan konstan. Waktu tunggu, waktu antara penempatan dan penerimaan diketahui juga dan konstan. Biaya pembelian per unit sifatnya konstan sepanjang tahun. Berarti ada 2 model yang akan kita pelajari, ya. Pertama adalah mencari key pada jumlah optimal, mencari key atau disebut juga EOQ, dan mencari total biaya, total inventory cost. Ya. Ini adalah kasus, ya. Sebuah perusahaan menjual paving block ke perusahaan material lain. Nah, perusahaan ingin mengurangi biaya persediaan dengan mencari jumlah pesanan yang optimal. Permintaan tahunan 1000 unit, biaya pemesanan Rp10 per pesanan, biaya tercatat rata-rata per unit per tahun adalah Rp0,5. Nah, berarti kita ketahui D-nya adalah 1000, CO-nya 10, dan CH-nya adalah 0,5. Langkah selanjutnya, ya, seumpamanya kita punya beberapa data order kita, anggap saja order 1, order 2, order 3, order 4, order 5, order 6, order 7. Ya, ini adalah order terhadap barang, ya, yang akan kita jual. Nah, sedikit diperbaiki. Baik, umpamanya kita punya pengalaman order banyak 65, ya. Kemudian 90, pernah order 90, pernah order 160, ya. Kemudian 200, kemudian order 240 unit, ya. Kemudian order 290, ya. Dan yang terakhir pernah juga kita order 300. Nah, di antara order ini sebenarnya kita mencari order rutin kita yang paling optimal sehingga bisa menghemat di biaya. Itu di mana? Yang pertama kita akan cari rata-rata inventory. Dia dibagi 2, key dibagi 2, ya. Kita langsung tarik aja sama. Kemudian kita mencari holding cost-nya, total holding cost, ya, C. Jadi
Q per 2 dikali CH-nya. Nah, kita sudah dapat Q per 2, CH-nya berapa? 0,5. Nah, ini 16,25 ya. Sebentar kita kasih dolar, kita kunci. Nah, ini juga kita tarik saja. Kemudian ukuran order ya. Ini karena kita akan mencari total ordering cost. Itu adalah D dibagi dengan Q-nya. D dibagi dengan Q-nya. Ya. Nah, ini juga kita kasih dolar dan kita tarik saja. Nah, baru kita cari total ordering cost. Total ordering cost. Total ordering cost itu adalah D per Q dikali CO. Ya. Dikali CO. CO-nya adalah 10. Nah, ini juga C-nya kita dolarkan saja. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian total cost berarti adalah ordering total holding cost ya ditambah dengan total ordering cost. Mana? Nah, ini total holding cost ditambah dengan total ordering cost. Ya. Nah, ini hasilnya 170 untuk ketika order 65. Nah, ini kita tarik saja. Nah, kita sudah mendapatkan EOQ-nya sebenarnya. Order paling optimal adalah di angka 200 ya, dengan biaya total cost-nya itu hanya 100 ya. Kalau kita ordernya 65, biayanya malah tinggi. Kalau kita ordernya berapa? 300 juga biayanya tinggi ya. Coba kita cek dengan rumus EOQ di atas ya. Betulkah Q optimalnya di angka 200 unit ya? Berarti 2 dikali SKR ya, di pertama adalah SKRT akar dari ya kan 2 dikalikan dengan D-nya itu adalah 100, D-nya itu adalah permintaan tahunan 1000 permintaan tahunannya dikalikan dengan CO-nya adalah 10 ya, kemudian dibagi dengan 0,5 ya. Kenapa dibagi 0,5? Karena dibagi sama CH-nya adalah 0,5 ya. Hasilnya adalah optimal pada 200 unit. Kemudian kita akan lihat grafiknya seperti apa, grafik holding cost, total ordering cost, dan ordering cost. Nah, inilah grafiknya. Terlihat ada 3 grafik di sini. Yang berwarna biru adalah total cost ya, dan yang terendah ini 200 100 adalah unit, 100 adalah biaya ya. Sumbu X-nya itu adalah biaya, sumbu Y-nya adalah sumbu Y-nya adalah biaya, dan sumbu X-nya adalah unit ya. Yang merah adalah total holding cost. Kemudian yang ungu adalah total ordering cost ya. Demikian bagaimana cara kita menghitung economic order quantity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.